Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bagus Pamudi, NPI 146210065. Ini saya mau menjelaskan tentang EAS PAB yang sudah saya buat. Sini NPI saya adalah NPI ganjil, di mana ketentuannya tunggu dulu ya. NPI ganjil di mana ada tabel buku dengan nomor ISBN karakter 10. Saya gunakan sebagai primary key. Nama pengarang varchar atau string 20. Lalu tipe data date atau tanggal cetak. Lalu kondisi tipe data integer, harga tipe data integer, karakter ini tipe data karakter 10 untuk jenis. Lalu untuk harga produksi integer. Selanjutnya untuk tabel pengguna ada ID pengguna. Saya gunakan sebagai primary key, tipe data karakter 10, varchar 20, nama atau tipe data string, alamat varchar 50, tanggal daftar date, nomor telepon varchar 15 atau string 15, foto tipe data string. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk struktur datanya di KPM-nya seperti ini, sama seperti sesuai ketentuan. Lalu ada karakter, jadi itu tipe data pengguna, karakter, varchar sama kan. Selanjutnya untuk buku controller, pertama ada create data buku atau ciri create buku. Pertama ambil nomor ISBN dari body, request body nomor ISBN, lalu melakukan pengecekan apakah nomor ISBN-nya ada. Kalau tidak ada, maka melakukan try and catch, dimana membuat new buku, lalu create datanya, kirim data, semua data di request body database. Lalu ini pengiriman dalam bentuk JSON res.status.json dengan pesan data buku berhasil ditambahkan dan data sama dengan new buku. Jika di validasi ini pengecekan ini tidak ada, maka data buku sudah terdaftar. Lanjut di get all buku atau read data semua buku. Ini ada untuk searching, dimana request query search, lalu di filter. Untuk filternya ini saya menggunakan nama pengarang dan nomor ISBN untuk searchnya. Lalu filternya dimasukkan di VNA untuk mencari mana yang sesuai dengan filter, lalu datanya dikirim. Selanjutnya untuk mengambil satu data buku, pertama ambil parameternya terlebih dahulu, lalu melakukan pengecekan. Jika no ISBN atau parameter yang dikasih ada di database, maka try and catch. Ini untuk mencari salah satu data bukunya, di where nomor ISBN, ini data sama seperti ini, nomor ISBN, sama. Lalu ini
nomor ISBN-nya sesuai dengan parameter jika ada, lalu dikirim dalam JSON bukunya dikirim. Lalu jika VN nomor ISBN atau pengecekannya tidak ada, maka data buku tidak ada. Untuk update sama, pertama ambil parameter dari rootnya, lalu lakukan pengecekan dari parameter tadi. Jika ada, melakukan try and catch seperti ini. Update buku. Di sini untuk nomor ISBN-nya tidak saya masukkan karena untuk primary key seharusnya untuk edit tidak boleh diganti. Lalu data buku berhasil diubah. Jika untuk pengecekan tidak ada, maka data buku tidak ada. Untuk delete-nya juga sama, ambil parameter terlebih dahulu dari root, lalu melakukan pengecekan dari parameter tersebut. Jika ada, maka melakukan try and catch untuk menghapus buku dengan where atau dengan filter where ini sama dengan parameter dari root. Jika tidak ada, maka data buku tidak ada. Ya, untuk ini saya menggunakan Express untuk sisi backend-nya. Ini untuk rootnya saya tunjukkan dulu. Ini untuk buku, root buku, slash buku. Ini untuk mengambil semua data. Ini untuk satu data saja. Ini untuk create buku atau buat data. Untuk delete, dan ini untuk update. Selanjutnya untuk pengguna controller. Sama saya buat fungsi untuk storage-nya, mana nanti ini fotonya saya simpan di public asset pengguna. Di sini ya, ada data-datanya. Untuk file name-nya, untuk nama dari foto saya ambil dari request body ID pengguna. Ini untuk ID atau primary key-nya saya di nama fotonya saya ubah ke nama primary key. Lalu saya tambahkan pad-nya, pad extender, pad ext name ini untuk seperti PNG dan lain-lain. Lalu untuk fungsi upload seperti biasa, cuma storage ini dari sini, storage, lalu memanggil fungsi storage. Di Express sendiri untuk upload foto harus menambah package tambahan ya. Untuk package-nya namanya Multer ini. Jadi selanjutnya untuk create pengguna, pertama melakukan try and catch, lalu memanggil fungsi upload. Fungsi upload ini jika error tapi dari sisi multernya yang error, maka kirim errornya ke sini, error sama dengan error message bersama dengan ini. Jika error lagi tapi bukan dari multernya, sama kirim errornya. Apa errornya? Jika tidak ada error, maka ambil ID pengguna atau parameter atau primary key maksud saya. Lalu pengecekan, jika tidak ada maka akan membuat fungsi atau membuat datanya terkirim. Ini kan foto sebagai request file. Jika request file ini jika foto sama dengan request file. Jika ada request file, maka request file name, ini file name dari fotonya ya maksudnya. Jika tidak ada, maka sama dengan null. Lalu new pengguna, membuat data baru untuk pengguna. Ini request body dan fotonya, ini mengambil semua data di request body lalu dikirim dengan data sama dengan new pengguna. Jika
Tadi pengecekan pada sisi ini ada, maka data pengguna sudah terdaftar. Selanjutnya untuk fungsi menampilkan semua pengguna atau data pengguna. Sini ada fitur search juga, sama seperti yang buku tadi. Ada search mengambil dari query dari roots. Lalu ada filter dari query tadi dimasukkan untuk difilter, lalu dimasukkan di final ini untuk pengecekan dari filter tersebut. Lalu dari pengguna ini dilakukan mapping dengan initial data, di mana foto page sama dengan data dari foto. Ini data dari foto yang sudah yang semisal dari filternya tadi ada, maka data dari foto dari filter tersebut. Data dari foto jika ada, maka tambahkan public asset pengguna / data foto. Ini maksudnya tadi saya tunjukkan. Nah, ini untuk fotonya kan nama data.png sama dengan ID pengguna. Lalu saya ini di sini tambahkan dengan public asset pengguna ini sesuai dengan tempat dari foto tersebut disimpan. Lalu membuat URL di mana jika foto page ada, maka request.protocol, ini protokolnya HTTP request.get, terus ini localhost atau IP dari server, lalu foto / dari ini foto page ini yang sudah dibuat, lalu kirim dalam bentuk JSON. Setelah itu data dengan data pengguna. Untuk mengambil satu data pengguna juga sama. Pertama parameter, ambil parameter, lalu pengecekan jika ada maka re-engage. Ini untuk ini sama seperti yang di atas. Untuk menambahkan letak folder dari foto, lalu membuat URL dari foto, lalu dikirim. Selanjutnya update pengguna. Sini parameter juga, ambil parameter lalu pengecekan. Jika berhasil maka try engage dengan memanggil fungsi upload. Jika error dari muter, dikirim errornya. Jika error selain dari muter, juga dikirim errornya. Jika tidak ada error, maka mengambil data dari body, nama, alamat, tanggal daftar, dan nomor telepon. Untuk ini update-nya sama seperti ya buku. Untuk ID pengguna atau primary key-nya tidak saya ambil karena seharusnya tidak boleh diubah kalau untuk edit. Lalu membuat foto, variabel foto sama dengan 0. Jika request file ada, maka request file name masukkan ke foto. Lalu pengecekan jika foto sama dengan 0. Jika misal ini tidak ada, maka ini tetap ini, maka yang diupdate cuma nama, alamat, tanggal daftar, dan nomor telepon. Jika foto tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka foto dimasukkan juga. Lalu dikirim dengan pesan data pengguna berhasil diubah. Jika ini untuk data pengguna tidak ada, ini untuk yang ini fan pengguna. Jika fan pengguna tidak ada, maka pesan yang dikirim oleh data pengguna tidak ada. Selanjutnya untuk delete, ambil parameter dari root. Lalu pengecekan.
Jika ada maka try and catch, jika tidak ada maka data pengguna tidak ada. Ini jika ada data lama, ini untuk dicek apakah untuk mengambil salah satu data saja. Lalu ini untuk menghapus fotonya, untuk menghapus foto dari sini. Setelah itu dihapus datanya. Untuk ini nanti bisa saya tunjukkan jika untuk sesi penghapusan data di Flutter, apakah data foto yang di sini terhapus atau tidak. Lalu untuk ini rootnya, root dari pengguna / pengguna. Ini oh ya, untuk ini juga untuk dari letak dari foto, penyimpanan fotonya sama seperti di fungsi yang ada fungsi storage. Kalau ini untuk rootnya, untuk get out pengguna sama, kurang lebih sama sih seperti yang buku, tidak ada yang beda, cuma bedanya pada awalan saja. Kalau buku / buku, kalau pengguna / pengguna. Lanjut ke Flutternya. Sini saya ngeranya menggunakan HP langsung karena kan kalau buat emulator cukup berat, jadi saya langsung HP. Jadi pertama-tama komentar dulu. Untuk main Dart ini saya gunakan untuk drawer, dimana untuk kelas my homepage ini ada saya tambahkan parameter di selected index untuk memilih ini menu dari drawernya. Pertama saya membuat list dimana berisi grid buku. Grid buku ini untuk membuat buku, data buku, lalu ada data grid pengguna dulu untuk membuat data pengguna, data buku untuk laporan buku, data pengguna untuk laporan pengguna. Lalu ini untuk title dari app barnya, jika grid buku maka app barnya grid data buku dan lain-lain. Untuk contohnya sih seperti ini. Ini kan ini berada di bagian laporan buku ya, atau data buku. Di tulisannya gini, laporan buku. Selanjutnya untuk ini drawernya sih drawer standar sih. Oh ya, untuk app barnya ini manggil dari fungsi sini get app bar supaya bisa berubah-ubah. Saya coba lain ya, kan berubah nanti ya, kan berubah sama seperti yang di atas. Untuk drawer ini standar, mana ada drawer header saya kasih MPI saya dan EAS MPI saya. Untuk list ini menu-menunya ada menu buku, saya samakan dengan sini, ada menu buku pengguna, lalu ada laporan buku dan laporan pengguna. Saya sesuaikan dengan ketentuan MPI ganjil atau MPI gasal. Lanjut pertama ke laporan buku saja terlebih dahulu. Untuk tampilannya seperti ini. Ini sudah saya buat 4 data untuk laporan buku. Pertama-tama saya jelaskan dulu saja. Sini untuk nama kelasnya adalah nama kelas data buku, dimana saya membuat ini untuk list data untuk menyimpan respon data yang diambil saat nge-fetch data. Ini string kondisi, mana kondisi kalau di tipe datanya kan integer, di
sedangkan untuk harus ditampilkan di ketentuan kan baik atau rusak gitu kan. Jadi saya buat string kondisi, lalu ada search, ini untuk menyimpan search untuk melakukan searching nanti bisa saya tunjukkan. Ini untuk fungsi fetch data untuk mengambil datanya. Lalu untuk fetch data ini standar saja, jadi cuma respon get API-nya. Lalu jika respon status code sama dengan 200 maka di-decode, jika tidak maka gagal fetch data. Lalu respon datanya ini dimasukkan di list data ini. Lalu ada fungsi delete ini juga standar sih, kita manggil delete dari pertama bikin delete biasa pertama ini untuk API nya, lalu respon delete tp.delete ya status 200 atau oke, maka fetching data lagi. Nanti bisa saya tunjukkan maksudnya ini ya, maksud dari kode ini. Jika tidak maka akan menghapus buku. Lalu ini untuk fitur search, dimana ada parameter search. Untuk parameternya ini nanti diambil dari search controller, nanti pada sisi buttonnya saya tunjukkan. Lalu untuk API-nya menggunakan API dari fetching, tetapi saya tambahkan query dari search. Ini untuk ininya sesuai dengan si backend-nya ya. Mana tadi sisi backend, saya tunjukkan dulu. Nah ini kan search request query search, jadi harus sama. Ini search-nya namanya harus search. Untuk ini sesuai dengan parameter. Jika respon status code 200 atau oke, maka decode. Lalu respon datanya disimpan di data lagi. Pertama ini untuk fetch data ini diinisialisasikan. Lalu untuk tampilannya pertama ada tag field untuk searching, dimana mengambil ini nanti disimpan di search controller sesuai yang saya jelaskan tadi. Lalu ada elevated button untuk cari dengan memanggil fungsi search, ini fungsi search. Lalu untuk parameternya adalah text controller text atau hasil dari isian dari text field search ini. Lalu expand, untuk expand ini maksudnya nanti bisa saya tunjukkan sih, maksudnya bisa scroll gitu. Basic, jika data kosong maka circular progress indicator ini seperti loading. Jika ada maka list view builder dengan item count-nya adalah data.link atau jumlah data yang ada dalam list tadi. Lalu di item builder ini dari list buildernya. Nah untuk ini saya gunakan untuk pada bagian ini, untuk split data. Dikarenakan kalau tidak di split nanti kayak jamnya juga ikut terlihat, tanggal dan jamnya juga ikut terlihat. Jadi saya maunya kan cuma tanggalnya saja yang terlihat. Jadi saya beri nama date, lalu saya parsing dari mappingnya tadi data.index.tanggal cetak, lalu ditaruh di sini. Standar sih.
Lalu ini if ini jika data indeks dan kondisi sama dengan 1, ini kan tadi integer tipe datanya sesuai dengan nah ini kondisi kan 2 semua. Ini saya buat 2 semua, nggak rusak semua. Jika 1 sama dengan baik, jika 2 sama dengan rusak. Sesuai dengan ketentuan NPI ganjil. Jika tidak bukan 1 dan 2, maka kondisi tidak terpenuhi. Lalu ini untuk teks ini cuma biasa dari mapping data indeks dan nomor ISBN ini. Lalu ada nama pengarang, ambil dari nama pengarang sesuai dengan sisi backend-nya atau penamaan dari datanya dari model ini sama sesuai dengan ini penulisannya. Tanggal cetak di sini yang saya bahas tadi yaitu di split untuk mengambil tanggalnya saja. Lalu kondisi ini sama seperti yang saya bilang tadi pada ini, lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengubah dari integer ke kondisi baik atau rusak. Lalu harga, jenis, dan harga produksi ini panggilan standar saja, mapping standar. Lalu untuk ini berisi untuk icon button, dimana ada icon edit dan icon hapus. Ini yang gambar pensil ini adalah edit, untuk yang tong ini tong sampah adalah hapus, dimana jika diklik maka ada alert dimana data indeks nomor ISBN harus ada, tidak boleh nol, dan harus string. Lalu jika diklik, saya coba klik, akan ada alertnya. Nah, ada alert ya. Untuk ini saya klik edit. Di buku Anda yakin untuk ingin mengedit buku ini. Lalu ada pilihan batal atau edit. Jika klik batal akan kembali, jika edit akan menuju ke edit atau menu edit. Nanti bisa saya tunjukkan yang edit, tapi saya jelaskan yang lain dulu. Ya, untuk ke menu edit ini, di menu edit ini nanti ada parameter ID. Berarti ID-nya ini saya kirimkan adalah data indeks dan nomor ISBN karena kan primary key-nya. Jadi ID nanti isinya ada primary key dari data-data ini. Lalu untuk delete sama seperti yang edit untuk pengecekannya. Nomor ISBN tidak boleh nol dan harus string. Jika ada alertnya, nah sama kan. Hapus buku, Anda ingin menghapus buku ini, jika batal ya batal, jika hapus ya hapus. Saya coba hapus saja ya, salah satu panggutin saya hapus. Nah, terhapus ya. Saya coba searching juga, semisal di sini ada dua data dengan nama pengarang Irfan, yang ada nama Irfan ya. Saya coba info. Ya kan yang tadi kan 3, sekarang cuma ada 2. Oh ya, untuk searching ini sama seperti yang di buku controller. Untuk yang bisa dicari cuma nama pengarang dan nomor ISBN. Saya coba lagi yang setia ya, setia. Tidak bisa karena ada spasinya. Nah, bisa. Saya coba searching dengan nomor ISBN-nya. Saya coba ini aja. Ada.
Selanjutnya kita ke edit. Kita coba yang edit. Coba yang ini aja, yang Irfan Bagus. Untuk nama pengarangnya saya tidak edit ya, supaya bisa lihat apa bedanya. Ini saya ubah ke daripada 3. Bulannya saya kasih ke bulan April tanggal 25. Ini kondisinya saya ubah ke baik. Harga saya ubah menjadi misal 200.000. Saya ubah ke ekonomi. Ini saya jadi 150. Saya update. Nah, ini sudah terupdate kan. Ya, tapi tadi untuk edit belum saya jelaskan untuk isinya ya. Saya masuk ke lagi untuk penjelasannya. Di edit buku saya kasih kelas edit buku dengan parameter ID ini. Mana ini untuk menyimpan fetching data untuk menampilkan ini semua untuk editing controllernya. Selected jenis buku ini untuk select jenis buku ini ekonomi dan lain-lain. Untuk ini kondisi untuk baik dan buruk untuk menyimpannya. Error message ini untuk menyimpan message jika ada error atau suksesnya. Pertama ini untuk boolean is the selected. Karena kan edit kan pasti seharusnya sudah ada tanggal yang dipilih, jadi saya buat true. Ini fungsi untuk update data, dimana untuk pemanggilannya biasa ini API-nya, ini body dari yang dikirim nanti, nama pengarang ini yang diambil dari controller ini, tanggal cetak, selected kondisi. Ya, selected kondisi sama dengan baik maka 1, jika tidak maka 2, karena kan ini tipe datanya adalah integer, jadi harus melakukan pengecekan. Lalu harga controller, nanti saya tunjukkan kenapa kok ini ya. Ini di parsing ke integer karena tipe datanya integer, dan harga controller adalah tipe data string. Lalu jenis, selected jenis buku, dan ini sama harus diparsing. Ini untuk responnya. Pengirimannya ini saya kirim dalam bentuk JSON, makanya di sini ada url/body JSON encode. Untuk internet application/JSON, ini pengiriman dalam bentuk JSON. Jika respon status 200 atau OK, or atau respon status 201 atau grid, maka ada print berhasil. Ini cuma untuk pengecekan kemarin kalau belum selesai. Jika salah maka ini error bakal update respon body. Ini juga untuk pengecekan saja kemarin. Lalu ini untuk validasi form. Validasi formnya adalah formnya ini untuk text form fieldnya tidak boleh kosong dan tidak boleh nul. Ini untuk fungsi pemilihan tanggal tadi seperti ini. Lalu ini untuk fetching datanya. Ini mengambil salah satu data kan, karena tadi ada parameter ID untuk melihat parameter ID untuk melihat data mana yang mau di-update atau diganti. Ini API biasa, API dari itu pengambilan salah satu data. Respon status code-nya 200, maka di-decode lalu dimasukkan ke sini.
Kenapa kok kayak tadi yang langsung ditaruh di list data? Karena ini responnya ini dalam bentuk map JSON, jadi tidak bisa dimasukkan ke list data seperti yang pada data buku atau laporan buku tadi. Untuk ini standar-standar. Untuk ini yang saya jelaskan, kondisi value integer, respon data kondisi. Ya, kondisi value tidak sama dengan 0 jika ada isinya, maka selected kondisi sama dengan 1. Ini jika baik, jika sama dengan 1 maka baik, jika tidak maka buruk. Ini untuk agar bisa tampil seperti ini, karena untuk tipe datanya sendiri adalah integer, dan untuk menampilkan ini adalah dalam bentuk string, jadi harus melakukan pengecekan. Lalu harga controller ini itu string, karena juga ini integer dan ini integer, jadi untuk kirim ke sini atau tampilkan harus dalam bentuk string. Lalu diinisialisasikan untuk fetching data. Untuk APW bar-nya edit data buku. Lalu untuk ini standar sih untuk text form field isinya nomor ISBN. Ini kalau ini cuma read only, tidak bisa diubah-ubah. Dan nama pengarang, ini nama pengarang sangat standar. Nah, ini jika data select sama dengan true maka akan seperti ini. Jika false hanya akan muncul elevated buttonnya, tapi sini tidak bisa menunjukkan. Saya tunjukkannya nanti di create data buku. Nanti saya tunjukkan. Ini juga tidak bisa di sini, cuma read only. Nah, ini untuk ini kondisi buku dalam bentuk radio button sesuai dengan ketentuan ini. Radio button kondisi buku dan disimpan di selected kondisi buku, tak baik dan buruk. Lalu ada text feed lagi untuk harga, ini untuk simpan di harga controller. Nah, ini untuk dropdown ini sama seperti ketentuan juga, box atau dropdown. Ada teknik, seni, ekonomi, humaniora. Humaniora ini saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini. Ini kan sesuai dengan ini, lalu di mapping, lalu dialiaskan pakai jenis, lalu value jenis, teks jenis ini. Lalu sudah, ini untuk harga produksi masih sama seperti yang lain. Ini untuk elevated buttonnya, pertama validasi form seperti tadi, lalu update data buku. Ini memanggil fungsi update data buku. Ini biasa sih, kan untuk update data bukunya sudah saya jelaskan. Lalu success, error, dan message, maksudnya ini jika validasi formnya dengan berhasil atau tidak ada kesalahan atau validasinya tidak benar, maka ini dieksekusi. Ini untuk snack bar, ini untuk notifikasi tadi yang ada tulisan data berhasil diupdate. Ini untuk kembali ke delay 2 detik dan kembali ke selected index 2 ini ke laporan buku. Jika error maka form belum diisi. Ini untuk menampilkan errornya. Ini sama untuk sukses.
Sebenarnya ini untuk sukses tidak perlu sih, karena sudah tes nekbar. Tapi saya coba lagi ya, saya ganti namanya saja. Saya update. Nah, sudah terganti Irfan Bagus Setia. Lanjut ke grid buku. Grid buku untuk tampilan yang seperti ini sih, ini saya hapus dulu, kita tidak gunakan. Saya jelaskan dulu. Untuk ini berisi nomor ISBN, ini controller semua yang akan gunakan untuk pengiriman ya, kurang lebih ini sama seperti yang diedit tadi untuk penyimpanan ya kan, sama, tapi untuk is that selected saya buat false, dan jadinya kan cuma elevated button saja, pilih tanggal saja sesuai dengan yang di sini tadi. Jika elevated is that selectednya sama dengan false, maka ini yang keluar. Ini untuk create data bukunya, untuk fungsinya pertama ambil API nya, ini untuk bodinya yang akan dikirim standar sih sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang edit buku, bedanya kan cuma di API pengirimannya saja. Ini sama, kirim dalam bentuk JSON. Ini sama, ini masih sampai sini masih sama semua. Cuma bedanya ada ini API-nya saja. Kalau yang tadi kan edit kan ada slash buku slash ID. Lalu untuk ininya kan tadi boot. Kalau yang create data buku ini buat post, dan ini cuma slash buku saja. Ini sama juga. Oh ya, untuk validasi tadi belum bisa tunjukkan ya. Ini untuk yang saya maksudkan untuk validasi tadi. Nah, jika validasinya tidak terpenuhi, maka akan ada tulisan form belum diisi. Ini juga sama seperti yang tadi. Ini untuk tampilannya kurang lebih sama sih, sama dengan yang edit tadi. Ada tag form field, nomor ISBN, nama pengarang, ada untuk pilih tanggal, kondisi buku, dan lain-lain. Saya coba saja untuk klik buku ya. Nomor ISBN-nya saya ini untuk acak saja. Nah, pengarang saya gunakan misal nama Roy. Ini untuk pilih tanggal, saya pilih tanggal sekarang saja. Kondisinya saya buat baik, harga saya beri 50.000 saja. Jenis saya pilih seni, harga produksi saya beri 40.000. Oh ya, ini untuk data create buku ini, elevated button create buku ini nanti pindahnya tetap di create data buku, tetapi untuk yang di sisi ini, seperti nomor ISBN dan lain-lain, ini nanti kembali kosong. Kita coba saja ya. Nah, kan kembali kosong dan tanda nekbar tadi. Saya coba lihat di laporan apakah sudah ada. Dan sudah ada ini ya, nama pengarang Roy, tanggal ini, tanggal sekarang, kondisi baik, harga 50.000, jenis seni, harga produksi 40.000.
Nah, sekarang lanjut di pengguna. Untuk pengguna, kita data pengguna dulu. Nah, ini sudah ada datanya 2. Kan tadi di sisi backend-nya sudah ada 2 foto ya. Jadi sama seperti yang di sini ada 2 data. Jelaskan terlebih dahulu ya. Masih sama, menyimpan datanya di list dynamic data, ada search controller, dan ini untuk menyimpan datanya yang akan ditampilkan. Jadi sama standar, tapi bedanya kalau yang data ini hanya digunakan pada fetching data, digunakan hanya di bagian sini. Kalau yang untuk search-nya saya buat seperti ini karena tipenya bukan list dynamic lagi, tapi map JSON. Jadi kalau dibuat list dynamic data seperti ini tidak bisa sih, error anti searchingnya tidak muncul. Jadi ada fungsi fetching data di mana ini standar, ini API-nya. Jika 200 atau OK maka diikut lalu dimasukkan ke data. Lalu untuk delete juga sama, standar delete. Ada API-nya. Lalu ini untuk attribute.delete untuk respon datanya. Setelah delete berhasil maka fetching data lagi untuk menampilkan data lagi. Lalu untuk ini untuk search ini juga sama. Untuk API-nya masih menggunakan yang get all, tapi ditambahkan query search. Ini juga harus sama dengan yang di sini ya, di pengguna controller. Nah, ini untuk namanya harus sama seperti ini. Ini untuk parameternya sama seperti yang search tadi, dengan parameter search tipe data string. Oh ya, ini benar. Ini tidak digunakan kayaknya sih, bisa cek. Nah, tidak digunakan, saya hapus aja sih. Ternyata yang ini bisa disimpan di list data. Mohon maaf, tadi saya salah. Jadi biasa pertama saya ada untuk tag field untuk search dan elevated buttonnya. Lalu jika data kosong maka ada loading, circular progress indicator, ini loading. Ada lalu di list view filter. Ini sama sih seperti yang di data buku, kurang lebih sama. Ini untuk agar mengubah tanggalnya cuma dari tanggal saja, tidak ada waktu atau jamnya. Ini untuk image network, pemanggilannya menggunakan image network karena sudah saya ubah menjadi URL. Lalu ini ada nama, ID pengguna, alamat, tanggal daftar, dan nomor telepon. Untuk tanggal daftar ini sama seperti data buku tadi, untuk display dari sini, karena kalau tidak display nanti
waktunya atau jamnya ada juga keluar. Ini untuk ikonnya sama seperti yang di buku tadi, ada edit dan juga edit tong sampah untuk hapus. Juga ada alertnya, saya tunjukkan. Itu yang edit pada pengguna sini untuk meminta parameter edit pengguna, saya kasih data index edit pengguna. Sama, ini yang dikirim adalah primary key-nya. Untuk yang hapus juga sama sih, yang dihapus sesuai dengan primary key yang dipilih. Karena ada dua ya. Saya tunjukkan yang hapus dulu. Kan di sini, nah, kan di sini ada dua ya, ada dua foto, sama seperti yang di sini ada dua data. Jika saya hapus, yang akan saya hapuskan yang nama Pak Budi ini ya. Saya hapus. Di sini yang nama Pak Budi ini ID penggunanya adalah Hansa ini ya. Jika saya hapus, maka itu akan juga ikut terhapus. Nah, ikut terhapus kan? Itu tadi yang maksud saya di bagian controller delete yang ini. Itu yang ini, pengecekan ini digunakan untuk yang tadi untuk menghapus foto yang jika dihapus dari sisi Flutternya. Terus lanjut untuk fitur searchnya belum bisa saya tunjukkan, nanti setelah ada lebih dari satu data ya saya tunjukkan. Sekarang edit dulu, kita masuk ke menu edit. Nah, muncul, saya jelaskan dulu saja edit pengguna. Di sini untuk kelasnya saya beri nama kelas edit pengguna, mana meminta parameter ID pengguna yang dikirim tadi. Untuk pengirimannya yang saya kirim adalah ID pengguna juga, yaitu primary key. Lalu ada ini untuk penyimpanan, untuk menyimpan data untuk pengisian ini disimpan pada text editing controller. Image pad ini untuk pad dari image atau foto yang dipilih nanti. Gunakan untuk, misalnya ini saya ubah ya. Nah, ini untuk ini, image pad ini untuk ini. Jadi saya biarkan dulu saja. Ini error message dan success message sama seperti yang tadi penjelasannya. Ini selected juga sama seperti tadi. Kalau yang edit dibuat true karena seharusnya sudah ada isinya. Ini untuk image juga seharusnya ada isinya, jadi saya buat true. Ini untuk fungsi update-nya. Pertama API-nya, lalu ditambahkan ID pengguna ini dari parameter yang digunakan untuk update atau API dari update. Tapi untuk bedanya ini dengan yang buku tadi, kan buku menggunakan pengirimannya menggunakan JSON. Kalau yang ini menggunakan form data karena ada fotonya. Kalau dalam bentuk JSON tidak bisa, jadi harus dalam bentuk form data. Jadi untuk requestnya seperti ini.
try very request http multipart request ini untuk form data yang saya maksud tadi. Lalu request field ini nama fieldnya. Untuk yang ini sesuaikan dengan data yang ada di database atau yang ada di model. Pengguna model samakan seperti yang ini. Lalu ini tempat penyimpanan dari data yang diubah-ubah nanti, kan controllernya kan untuk pengubahannya disimpan di sini. Lalu jika image space tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka ini multipart format ini foto ini sama seperti yang tadi, harus sama dengan nama data pada model atau database-nya. Lalu image patch, ini patch dari image-nya atau ininya. Lalu ditambahkan request file add.pic ini. Lalu ini untuk pengirimannya dalam bentuk form data. Kalau ini kan untuk request agar bisa dalam bentuk form data. Kalau ini untuk pengiriman. Lalu jika reference status ini cuma untuk pengecekan saat tebak saja. Jika berhasil ini data berhasil diupdate, jika gagal selamat di data. Lalu ada validasi form juga, sama seperti data buku tadi ada validasinya. Ada selected data juga sama, tapi yang beda ini ada tambahan select image atau pemilihan image. Ini image picker, diambil dari Picx image picker. Lalu diambil image-nya, tekan fix image dari galeri. Jika image tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka ini diubah. Ini image page masuk ke image page masuk ke controller, the text ini dibuat true. Lalu ini untuk fetching datanya supaya bisa tampil, karena kan ini update, jadi untuk datanya harus kelihatan untuk awal-awal. Lalu diinisialisasikan fetching data. Ini untuk edit data pengguna, API bar-nya. Untuk yang ini kurang lebih sama sih, cuma yang di atas ini. Jika ada image patch atau image patch tidak sama dengan 0, maka image.file. Maksud ya, saya jelaskan nanti dulu. Image patch tidak sama dengan 0, maka image.file. Jika sama dengan 0, maka image network. Maksudnya jika image patch-nya ada isinya, maka akan muncul seperti ini. Jika tidak ada, maka yang muncul adalah dari image network. Saya coba kembali ya, saya edit lagi. Nah, kalau yang ini berarti yang muncul adalah ini. Jika saya ubah lagi, jika image patch ada isinya, maka yang muncul adalah yang image.file ini. Lalu buat kolom ada text form field. Ini untuk itu pengguna adalah primary key, jadi tidak bisa diubah, tidak saya ubah, saya buat read only. Ini untuk nama, ini untuk is selected, sama seperti yang di buku tadi. Jika true, maka akan muncul text form field atau text fieldnya dan juga elevated button. Jika tidak, maka cuma muncul elevated button. Ini untuk yang ini nanti saya tunjukkan di create data pengguna, karena sini tidak bisa nih, karena seharusnya datanya tidak mungkin 0. Nah, ini untuk jika is image selected atau image-nya
jika sudah ada, maka isinya akan sama seperti yang di atas ini. Berisi tag field atau tag form field dan juga elevated button. Jika tidak ada, maka cuma muncul elevated buttonnya saja. Ini juga nanti saya tunjukkan pada sisi grid data pengguna. Lalu ada tag form field untuk alamat, lalu ada juga untuk nomor telepon. Nah, ini untuk elevated buttonnya. Untuk pertama validasi form sama, jika berhasil divalidasi maka melakukan update sama. Ini nanti ada snack barnya, data berhasil diupdate, durasi 2 detik, dan juga delay untuk sebelum pindah ke halaman laporan data pengguna lagi ada delay 2 detik. Selected index 3 ini maksudnya di menu tadi, menu drawer adalah laporan pengguna. Kita coba dulu ya, ubah ya. Kita coba tambah. Kita hapus saja. Irfan. Oh ya, saya tunjukkan juga. Belum saya update. Di sini kan, nah, ini kan seperti ini ya. Seperti ini fotonya. Kan, tapi di sisi sini sudah saya ubah seperti ini. Nanti seharusnya itu yang foto tadi juga terganti. Saya coba. Ini saya coba ke Desember saja, tanggal 10 2023. Saya coba update ya. Ada berhasil diupdate dan pindah. Nah, nama Irfan saya ubah, ID-nya tetap karena ini primary key dan edit seharusnya tidak boleh diganti. Tanggal sudah berubah, nomor telepon juga, dan ini sudah berubah ya. Kita coba lihat apa fotonya sudah terganti. Dan terganti seperti ini ya. Selanjutnya untuk grid data. Nah, grid data ini saya kasih nama kelas grid data pengguna. Untuk ini sama seperti yang diedit tadi. Ini untuk menyimpan data dari yang diisikan di form. Saya masuk dulu. Kalau ini juga sama, bedanya di sini tadi kan true, sini false, supaya pada pilih tanggal dan gambar bisa munculnya cuma bisa elevated button saja. Ini untuk fungsi grid datanya. Bedanya kalau ini post, yang tadi kan untuk API-nya untuk update data, sama, tidak ada yang beda. Ini untuk validasi, ini untuk pemilihan tanggal, ini untuk image. Untuk isinya ada tag form field. Ini untuk tampilan untuk yang di atas, nanti sama sih seperti yang edit. Nanti saya tunjukkan. Isinya ada di pengguna controller. Untuk ini tag form field ini nama, date selected ini untuk kalau false ini yang muncul, kalau true ini yang muncul. Yang ada tag form fieldnya. Ini juga sama untuk yang image. Kurang lebih sih sama, langsung kita coba saja ya. Nama Irfan, pilih tanggal, saya kasih tanggal 1 Desember 2023. Gambarnya saya kasih gambar ini saja. Alamat
nomor telepon, Hagrid, dan kembali ya. Oh ya, untuk validasinya kita coba ya, langsung saya Hagrid ini kan tidak bisa. Selanjutnya untuk lihat ke laporan pengguna apakah sudah muncul. Oh, dan tidak muncul. Oh ya, tadi untuk fitur search-nya masih belum saya tunjukkan ya. Ini saya coba search nama ya. Saya coba Irfan. Harusnya muncul dua-duanya. Karena ada Irfannya. Kalau saya search bagus, seharusnya cuma muncul satu sih. Nah, cuma muncul yang ini. Untuk search-nya ini untuk nama dan ID saya coba yang ID. Saya ID yang ini saja ya. Nah, yang muncul cuma ini. Oh, mungkin segitu dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Oh, bila ada salah kata maupun ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya Irfan Bagus, Depamudian bisa cepat 6 21000065. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.